yang meminta dan orang yang tidak meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai kajian kali ini kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada kali ini adalah tentang sedekah, zakat, dan infak. Kalau kita berbicara sedekah, zakat, dan infak, mesti kita bicara tentang harta. Bicara harta, apa yang dimiliki oleh setiap manusia itu adalah milik Allah. Disebut dengan kata malillah. Tepatnya pada surah An-Nur ayat 33 Allah berfirman, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka mimma lillahi, dari harta-harta milik Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian. Berikan itu. Kepada siapa harta itu diberikan, maka di dalam surat Al-Ma'arij ayat 25 Allah berfirman lisaili wal mahrum, yaitu kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Bisa saya lanjut? Silakan. Ya. Kalaulah kemudian kalian para jamaah ini abai terhadap firman Allah, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum, surat An-Nur 33 ini, dan lisaili wal mahrum, Al-Ma'arij ayat ke-25, maka Allah mempertegas kalimatnya di dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah dengan fi'il amarnya berfirman, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka itu, shadaqatan, sebagai bentuk sedekah, tutahhirhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Jadi kalau abai kepada dua surat itu, surat ambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sedekah. Maka apa sih makna sedekah itu? Sedekah itu adalah, artinya adalah benar. Sedekah yasduqu sadaqatan, benar. Kalau fi'il amarnya usduq, benarkan, itu sedekah. Lah, sedekah itu ada dua macam. Sedekah dengan makna berperilaku, dengan perilaku, dan sedekah dengan mal. Sedekah dengan perilaku itu adalah setiap orang yang bisa mendamaikan di antara saudaranya yang bertikai, maka itu adalah bentuk sedekah. Kalau ada seseorang yang membantu saudaranya untuk naik ke kendaraan, maka itu bentuk sedekah. Kalau ada seseorang yang membantu barang bawaan saudaranya untuk naik ke kendaraannya, itu sedekah. Tersenyum, itu sedekah. Mengambil sesuatu yang menghalangi di jalan, itu sedekah. Itu namanya perilaku. Tetapi kalau sedekah yang dengan harta, maka itu disebut dengan zakat. Zakat itu berasal dari kata zakka, yuzakki tazkiyatan, yaitu adalah mensucikan. Nah, zakat itu sendiri ada dua macam. Ada zakat fitri, ada zakat mal.
Zakat mal itu ada rumusnya, yaitu nisab dan haul. Nisab itu batasan jumlah harta yang dimiliki. Para ulama sepakat batasan daripada jumlah harta yang dimiliki itu 85 gram emas. Maka kalau para jemaah sudah punya uang emas 85 gram, kalau dirupiahkan sekarang adalah 85 juta, maka wajib zakat. Dan rumus yang keduanya adalah haul, batasan waktu dalam 1 tahun. Jadi kalau uang sudah tertandon 1 tahun, maka wajib dikeluarkan. 1 tahun hitungan hijriyah. Tahun hijriyah yang kemarin sudah kita jelaskan tentang bulan-bulan hijriyah. Sementara zakat fitri itu adalah untuk penyempurnaan ibadah puasa Ramadan, di mana mendistribusikannya sebelum sholat Id. Maka sedekah yang berbentuk mal yang disebut dengan zakat dan fitri sebagai penyempurna puasa Ramadan kepada siapa? Didistribusikannya kepada siapa? Allah kemudian memberikan jalan kepada kita cara mendistribusikan mal maupun fitri itu adalah pada surat At-Taubah ayat 60. Paham? Surat At-Taubah ayat 60 itu kalimatnya innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi harta yang harus disedekahkan yang berbentuk emal itu kepada orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina alaiha, dan amil yang mengurus tentang harta itu. Kalau sekarang adalah panitia zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang mu'allaf yang tertambat hati mereka. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Wa firriqab, dan yang memerdekakan budak. Wal gharimin, dan orang yang punya hutang. Kemarin masih ingat doa untuk agar tidak punya hutang? Masih. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, dan orang yang sedang melaksanakan tugas di jalan Allah. Wa fi sabil, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Maka orang yang punya harta untuk disucikan, untuk dibersihkan, itu kepada 8 asnaf. 8 asnaf itu kalau bahasa kita 8 golongan. Bisa saya lanjut tentang masalah sedekah yang berbentuk mal, dan berbentuk mal itu namanya zakat. Zakat itu ada 2, zakat fitri dan zakat mal. Arti sedekah itu adalah benar. Jadi orang yang sudah melaksanakan apa yang disebut Allah pada surat At-Taubah ayat 103 dan melaksanakan An-Nur 33 dan Al-Ma'arij 25 itu adalah membenarkan tentang apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bisa saya lanjutkan setelah sedekah dan zakat? Bisa. Sekarang kalau sudah sedekah tahu, zakat tahu, maka berikutnya adalah infak. Infak itu artinya berasal dari kata nafaqah. Nafaqah itu adalah menafkahkan. Anfaqa yunfiku infaqan. Jadi menafkahkan harta yang dimilikinya. Orang yang menafkahkan itu oleh Allah dibuat wajib dan sunnah.
Yang wajib infak itu, saya ulang ya, infak itu ada dua, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Yang infak wajib itu Allah sampaikan pada surat An-Nisa ayat 34, yaitu seorang suami wajib menafkahi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan seorang suami karena dia bisa mencari nafkah dan harus menafkahi istrinya. Sementara infak sunnah itu Allah memberitahukan pada surah Al-Baqarah ayat 215 cara mendistribusikannya. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Kalau ada orang bertanya kepadamu ya Rasul tentang masalah infak, qul, katakan kepada mereka, ma anfaqtum min khairin, maka apa yang diinfakkan itu dari yang baik-baik itu kepada siapa? Falil walidaini, kepada kedua orang tua. Wal akrobin, kepada akrob kita. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang sedang melaksanakan tugas di jalan Allah. Maka infak sunnah ini dikenal dengan 5 asnaf. Akrob, orang banyak memahami yang disebut akrob itu yang mana? Akrob itu ada 3. Akrob secara biologis, yaitu kepada adik kita, ponakan kita, kakak kita, dan lain sebagainya. Akrob yang kedua adalah kepada orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Akrob yang ketiga itu adalah jiran tetangga kita yang memang dia berada pada kondisi yang 5 asnaf itu tadi. Ini tentang masalah infak. Maka sedekah, zakat, dan infak sudah bisa para jemaah memahaminya. Ya, Paham. Maka kemudian sedekah, zakat, infak yang mana yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Kan begitu ya? Maka Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu amfiku min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah dari harta kalian itu yang baik-baik yang kalian usahakan. Jadi yang harus diberikan itu adalah infak yang baik-baik, zakat yang baik-baik. Kalau zakat fitri yang baik-baik, makanan yang baik-baik, maka tentu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kemudian mengatakan wala tayammamul khabitha minhu, dan jangan kamu infakkan, kata Allah itu, memilih dari harta-hartamu itu yang khabith, yang buruk. Seperti contohnya kalian yang pegawai negeri maupun yang tidak pegawai negeri, dalam masyarakat kita biasanya kalau ada sesuatu bencana kita disuruh mengumpulkan baju bekas. Pernah kalian mengumpulkan baju bekas? Pernah. Pernah ya toh? Ya. Maka mulai saat ini kumpulkanlah baju-baju yang baik-baik. Karena Allah meminta infak itu min thayyibati ma kasabtum, dari harta yang baik-baik yang kamu usahakan. Jangan baju yang bekas, tetapi ambillah baju yang baik-baik yang masih baru, kalau ingin diterima oleh Allah. Dan kalau sudah kita mengambil harta yang baik-baik, Allah menjanjikan kepada kita, yaitu reward kepada kita, hadiah kepada kita, sebagaimana Allah sampaikan pada
pada surat Al-An'am ayat 160. Berapa riwayatnya itu? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kalaulah kalian datang kepada Allah dengan satu kebajikan, maka padanya Allah membalas 10 kebajikan. Kalau kita menafkahkan 1 juta, maka Allah akan membalasnya 10 juta. Di ayat 261 surat Al-Baqarah, Allah malah menjanjikan 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah diartikan oleh Allah, dimitalkan oleh Allah sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkainya ini akan berbuah 100 biji. Maka Allah akan memberikan 700 kali lipat. Nah, masing-masing tangkai ada 100 biji, 700 kali. Maka nafkahkanlah, maka bersihkanlah apa yang kita miliki, harta kita itu dengan cara ikhlas kepada Allah. Lebih baik para jemaah ini menafkahkan, menzakatkan, dan mensedekahkan harta kita atau perilaku kita itu yang baik-baik. Kalau harta kita yang ikhlas 100 juta kita berikan dengan ikhlas, lebih baik daripada 100.000 tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.